Selamat datang di Arsip Terdalam Nusantara Dread. Saya adalah kurator memori kelam Anda. Dan hari ini kita akan membedah sebuah luka yang menganga di jantung kota Surabaya. Di balik gemerlap lampu kota dan deru mesin di kawasan Ngagel, mengalir sebuah sungai purba bernama Kalimas. Di atasnya berdiri sebuah konstruksi yang tampak biasa, namun menyimpan resonansi trauma yang tak kunjung padam. Jembatan Ratna. Pernahkah Anda melintas di sana saat tengah malam, ketika kabut tipis merayap dari permukaan air dan merasakan seolah-olah ada ribuan pasang mata yang menatap dari kegelapan di bawah fondasi beton tersebut? Apa yang sebenarnya terkubur di sana bukan sekedar besi tua, melainkan jeritan yang membeku dalam waktu. Secara historis, Jembatan Ratna atau yang di masa kolonial dikenal sebagai bagian dari infrastruktur vital menuju kawasan industri Ngagel, merupakan urat nadi bagi pergerakan ekonomi dan militer. Namun, catatan kelamnya mencapai puncak pada November 1945 di tengah berkecamuknya pertempuran paling berdarah dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Surabaya saat itu adalah neraka di bumi. Artileri Inggris membombardir kota tanpa ampun, dan ribuan penduduk sipil serta pejuang berusaha menyelamatkan diri ke arah selatan. Jembatan-jembatan di sepanjang Kalimas menjadi saksi bisu eksodus massal ini. Namun, Jembatan Ratna memiliki takdir yang berbeda. Ia tidak hanya menjadi jalur pelarian, ia menjadi perangkap maut. Akar sejarah jembatan ini berhulu pada ambisi kolonial Belanda untuk menguasai aliran Kalimas. Sejak abad ke-19, pembangunan infrastruktur di atas sungai ini selalu diiringi dengan desas-desus mistis. Masyarakat lokal percaya bahwa Kalimas memiliki penjaga purba yang menuntut upeti setiap kali manusia mencoba menaklukkan arusnya dengan teknologi. Dalam logika okultisme Jawa, pembangunan jembatan besar seringkali dikaitkan dengan praktik tumbal atau korban manusia agar bangunan tersebut kokoh. Apakah mungkin konstruksi yang dibangun oleh tangan dingin insinyur barat ini secara tidak sengaja membuka pintu bagi entitas yang telah lama tertidur di dasar sungai? Memasuki bulan November 1945, eskalasi mitos mulai berpadu dengan realitas yang mengerikan. Menurut catatan lisan para sesepuh di kawasan Ngagel, sebelum jembatan itu runtuh, permukaan air Kalimas berubah menjadi hitam pekat dan mengeluarkan aroma anyir darah yang menyengat, padahal pertempuran belum mencapai titik tersebut. Pada satu malam yang mencekam, ribuan orang berdesakan di atas Jembatan Ratna. Mereka membawa harta benda, membawa harapan, dan membawa ketakutan. Secara teknis, jembatan tersebut mengalami kegagalan struktural akibat beban berlebih dan guncangan ledakan di sekitarnya. Namun bagi mereka yang selamat, suara yang terdengar saat jembatan itu patah bukanlah suara besi yang melengkung, melainkan suara tawa yang menggelegar dari bawah air. Dalam sekejap, struktur megah itu terbelah. Ribuan orang terjun ke dalam kegelapan Kalimas yang deras. Disinilah letak tragedi yang melampaui logika perang. Saksi mata menyebutkan bahwa air sungai seolah-olah memiliki tangan-tangan gaib yang menarik para korban ke dasar, mencegah mereka untuk berenang ke tepi. Mayat-mayat tidak mengapung, mereka hilang seolah-olah ditelan oleh bumi. Peristiwa runtuhnya Jembatan Ratna 1945 ini menjadi salah satu titik kematian massal yang paling sedikit didokumentasikan secara resmi oleh sejarah militer, namun paling dalam tertanam dalam memori kolektif mistis warga Surabaya. Berapa banyak nyawa yang hilang? Angka resmi tidak pernah ada, namun spekulasi menyebutkan ratusan hingga ribuan jiwa terserap oleh Kalimas dalam satu malam tunggal. Pasca kejadian tersebut, eskalasi aktivitas paranormal di lokasi runtuhnya jembatan meningkat secara eksponensial. Selama dekade 1950-an hingga 1980-an, laporan mengenai penampakan tentara tanpa kepala yang berjalan di atas permukaan air atau suara tangisan wanita yang mencari anaknya di bawah jembatan menjadi konsumsi sehari-hari warga sekitar. Bahkan, setiap kali dilakukan upaya perbaikan atau pembangunan kembali jembatan di titik yang sama, kecelakaan kerja selalu terjadi tanpa penjelasan medis yang masuk akal. Alat berat yang tiba-tiba rusak, pekerja yang mengalami kesurupan massal, hingga penemuan tulang belulang manusia yang tertanam dalam posisi yang tidak wajar di dalam pilar jembatan tua. Salah satu kesaksian ikonik datang dari seorang mantan pejuang yang kini telah tiada, yang pernah bercerita tentang malam tersebut. Ia mengaku melihat sesosok bayangan raksasa berbentuk buaya putih yang berenang di antara puing-puing jembatan sesaat setelah keruntuhan terjadi.
Makhluk tersebut tidak memakan para korban, melainkan seolah-olah mengumpulkan jiwa-jiwa mereka ke dalam sebuah pusaran air yang gelap. Apakah ini hanya halusinasi akibat trauma perang, ataukah manifestasi dari penjaga Kalimas yang akhirnya mendapatkan upeti besar yang ia dambakan selama berabad-abad? Tragedi ini bukan hanya tentang kegagalan teknik atau kekejaman perang, melainkan tentang pertemuan antara ambisi manusia dan kemarahan alam gaib. Kesimpulan dari penelitian kami di Archivist of Nusantara Dread mengarah pada satu teori yang meresahkan. Jembatan Ratma bukan sekedar runtuh karena beban. Ia adalah titik temu atau portal yang terbuka akibat penderitaan ekstrim dan tumpahan darah massal di atas tanah yang sudah memiliki sejarah mistis yang kuat. Teror ini tidak pernah berakhir karena energi dari ribuan jiwa yang terjebak di dasar sungai masih beresonansi hingga hari ini. Kalimas di titik jembatan Ratna tetap menjadi zona hitam, sebuah memori yang basah dan dingin. Setiap kali Anda melintas di sana, ingatlah bahwa di bawah ban kendaraan Anda terdapat lapisan sejarah yang dibangun di atas tulang dan jeritan yang tak terdengar. Mengapa mereka tidak pernah pergi? Mungkin karena sungai tersebut belum merasa cukup. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda cukup berani untuk berhenti sejenak di tengah jembatan dan mendengarkan bisikan dari bawah sana? Ikuti terus cerita selainnya, hanya di Mistik Nusa.